Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pentest menggunakan tools Low Morris untuk menyerang HTTP dan HTTPS. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Noviandri. Saya Gilbert Timonal Ferry. Saya Kiakus Muhammad Nizar Ramadan. Saya Muhammad Nur Irsyad. Saya Muhammad Reva Farizi. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan konsep dari proyek kami yang akan dijelaskan oleh Gilbert Immanuel. Jadi konsep dasar dari proyek yang kita bikin ini, jadi kita membuat sebuah server dan kita menggunakan service yaitu web server. Jadi nanti di server tersebut ada kita buat juga sebuah attacker yang akan mencoba menyerang server tersebut menggunakan DOS attack terhadap server. Setelah si attacker bisa melakukan attack terhadap server, kita akan mencoba untuk menanggulanginya atau mendefendnya menggunakan pertahanan yaitu IP tables. Jadi kita akan mencoba masuk ke dalam server yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini menggunakan HTTP. Sekarang kita akan mencoba melakukan percobaan masuk ke server menggunakan HTTPS. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita tetap bisa masuk ke dalam server tersebut menggunakan klien yang kita gunakan menggunakan Windows dan ada sertifikat yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan web server kita. Kita cek dulu IP-nya ifconfig. Bisa kita lihat IP-nya di situ adalah 197.168.43.178. Kita restart dulu web kita. Tunggu restart. Oke, setelah kita restart, kita cek statusnya. Kita aktif atau running. Setelah itu kita cek firewall-nya. Sudo wf verbose. Terus masih inaktif. Oke, selanjutnya kita cek apakah apa aja tab server kita sudah jalan di dengan netstart scriptan. Nah, bisa kita lihat di situ port 80 untuk HTTP dan port 43 untuk HTTPS. Web server kita sudah berjalan. Selanjutnya akses lognya di server kita. Script F. Nah, kita lihat di situ kita bisa lihat IP address apa saja yang masuk ke server kita. Selanjutnya kita akan mencoba ngetek atau menyerang HTTP dari web server.
tadi sudah dicek oleh Gilbert, teman kita Gilbert, bahwa sudah tersambung dan IP-nya pun kita sudah tahu. Jadi kita langsung saja menyerangnya dengan slow HTTP test. Enter untuk mengetiknya. Nah, di situ terlihat yang sudah sampai 215 yang terkonek di servernya. Servisnya masih tersedia. Nah, di situ servisnya jadi tersedia karena banyaknya permintaan yang masuk. Oke, baiklah, kita cek di kitanya apakah bisa koneksi. Ya. Di situ terlihat loadingnya sangat lama karena banyak dan server sedang sibuk. Nah, di sini masih berjalan penyerangannya. Nah, di sini di website klien di Chrome tidak bisa terbuka atau terlihat masih loading. Di situ saya dan servisnya sudah tersedia kembali. Dan di situ tersedia report 1 berbentuk Excel. Selanjutnya akan dijelaskan dengan oleh Reva. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyerangan kepada web server yang HTTPS. Command-nya tidak jauh berbeda seperti sebelumnya. Di sini kita tambah pada link, kita ubah HTTP menjadi HTTPS dan reportnya menjadi report 2, dan kita coba enter. Ya, kita tunggu sampai service available-nya menjadi no. Oke, bisa dilihat service available-nya no, berarti web servernya sudah down, sudah sibuk dengan permintaan yang banyak ini. Dan kita coba buka melalui browser. Oke, kita coba buka HTTPS 192.168.43.178. Oke, bisa dilihat di situ loadingnya jadi lama ya, yang berarti servernya sedang sibuk untuk mengurusi koneksi yang begitu banyak. Tunggu sampai RTO. Oke. Di sini terlihat the site can be reached, ya berarti servernya sedang tidak bisa diakses. Oke, setelah menunggu beberapa saat, penyerangannya sudah selesai dilakukan dan muncul keterangan nya tersimpan dalam report2.html, dan sekarang coba kita buka reportnya. Mulai dari yang report dari HTTP tadi, Firefox, report 1.html, dan report 2.html untuk HTTPS report 2. Dan oke, di sini sudah terbuka ya reportnya. Di situ terlihat ada number of connection-nya 3000.
yang mana jumlah koneksi yang kita lancarkan barusan, dan kita lihat ke bawah ada grafik dari kondisi servernya di situ terlihat service available-nya menjadi tidak available pada detik ke 16. Di situ setelah itu di sini ada koneksi yang close, yang mana yang koneksi-koneksi yang sudah di drop oleh servernya itu semakin lama semakin naik ya. Dan selanjutnya itu ada jumlah yang koneksi yang paling tinggi adalah 1294, dan ada jumlah pendingnya yang paling tinggi itu ada 1243. Dan oke, selanjutnya itu di sini report dari penyerangan kepada HTTPS. Number of connection-nya sama 3000, dan kita lihat grafiknya yang di bawah. Ini service available-nya menjadi tidak available pada detik ke-16, dan selanjutnya ada jumlah pending paling tinggi itu berada pada jumlah 2100 ya, dan ada jumlah koneksi yang paling tinggi, jumlah koneksi yang sudah di drop, yang di close oleh server itu yang warna biru. Oke, sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad. Ya, baik. Nah, kemudian kita untuk salah satu cara untuk mitigasinya, maka dengan memanfaatkan IP tables yang gunanya untuk mengontrol koneksi incoming dari luar ke dalam server. Di sini sudah ada komennya untuk mengatur koneksi. Yang pertama, dengan IP tables kita tentukan input jaringan dari luar ke server, kita tentukan IP source-nya yaitu IP attacker dengan protokol TCP, destination port-nya kita akan atur pada 80 karena HTTP. Nah, kemudian kita connection limitnya kita tentukan untuk di atas 10 dan masking-nya juga di atas 10. Nah, kalau cocok akan di drop IP-nya. Oke, kita bisa langsung jalankan. Yang kedua itu sama ya, hanya beda untuk sekarang protokol HTTPS dengan port 443. Nah, yang terakhir kita akan mengallow semua koneksi selain dari IP si attacker, karena pemblokirannya berdasarkan IP. Nah, input untuk protokol TCP kita akan accept rules-nya. Oke, kita juga bisa mengecek rules-nya dengan sudo IP tables dengan opsi S. Di sini sudah terlihat paling bawah itu rules yang baru kita masukkan ya, yang sudah terpasang di firewall. Nah, berarti sekarang kita bisa coba attack ya pada mesin kali. Oke, di sini kita akan menggunakan masih di protokol HTTP, semua settingan sama untuk di report pada report 3. Oke, kita bisa lancarkan. Oke, di sini diharapkan yang koneksinya mentok di 10 ya, karena kita sudah tentukan apabila di atas 10 maka langsung di drop. Oke, karena sudah service available sudah status null, maka kita bisa koreksi di sisi klien apakah untuk
protokol HTTP. Dengan IP server. Oke, bisa langsung terkoneksi tanpa ada loading sama sekali. Jadi terbukti bahwa si server tidak lagi sibuk karena untuk si attacker sudah tidak melakukan attack lagi yang efektif. Oke, di sini bisa kita lihat reportnya sudah keluar untuk HTML dalam protokol HTTP. Nah, sekarang Andri akan mencoba mengetek dalam protokol HTTPS dan merekap semua reportnya. Jadi silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara attack sebelumnya yang belum dipasangi firewall di server dan yang sudah dipasangi firewall di server. Oke, di sini attack-nya kita masih sama, yaitu menggunakan connection-nya itu 3000 dan dengan link URL HTTPS di IP server. Untuk attack ini sendiri juga bisa menggunakan dari domain name-nya. Selanjutnya kita akan jalankan. Nah, di sini yang kita harapkan adalah koneksinya itu adalah tidak melebihi dari 10 karena kita membatasinya dari 10. Oke. Pendingnya sudah berjalan 400 tapi koneksinya tidak naik dan service available-nya tidak berjalan. Lalu kita cek di klien menggunakan protokol HTTPS. 43178 enter. Nah, di sini dia langsung menandakan berarti server itu tidak sibuk oleh request-request yang lain. Berarti DOS dari si attacker ini gagal memasuki server. Kita bisa lihat di sini tetap berjalan permintaan request-nya, tetapi cache yang masuk itu tidak banyak. Jadi masih bisa diakses oleh klien. Lalu kita akan mencobanya di sisi attackernya. Apakah si attacker ini bisa mengakses server? Kita akan coba. Ya, di sini terlihat bahwa attacker tidak bisa mengakses web server. Oke, di sini service-nya sudah nyala lagi seperti itu. Lalu attack-nya juga sudah berhenti, menandakan kalau sudah selesai mengedos dari web server, mengedos ke web servernya itu. Lalu selanjutnya kita akan melihat perbedaan report antara yang sebelum diberikan firewall dan sesudah diberikan firewall. Kita membukanya di Firefox. Nah, sini kita mendapatkan report 3 ini adalah report dari HTTP yang sudah dipasangkan firewall di server, dan report 1 ini adalah yang sebelum dipasangkan firewall di server untuk memblok si IP attacker ini. Sebelumnya itu kita lihat di sini yang berhasil connect itu berhasil adalah 1300 paling tinggi, 1294 tuh paling banyak yang berhasil connect ke server di detik ke 87, dan service-nya full down dari detik ke 15 sampai detik ke
193. Nah, lalu kita bedakan dengan report yang sudah dipasangi firewall di sini dengan jumlah koneksi DOS yang sama itu 300. Nah, di sini untuk service available itu dia tidak konstan down, tetapi dia down lalu up, down lagi, up lagi, dan up terus. Nah, di sini yang berhasil connect itu adalah maksimal 10 saja sampai belakang. Karena di firewall itu tadi kita membatasi sampai 10 koneksi saja. Jika melebihi dari 10 koneksi dari IP yang sama, maka akan di drop atau dibuang. Jadi tidak ada yang bisa masuk lagi, sehingga di sini menghasilkan pending saja yang terdapat di report attack yang sudah diberikan firewall di server. Itu paling sampai 2960 jumlah pendingnya. Lalu selanjutnya adalah HTTPS. Di sini HTTPS kita lihat dia down sampai akhir dari detik ke-16. Lalu yang berhasil koneksi itu di sini 225 paling tinggi, dan jumlah pendingnya itu ya 2100 di detik ke-83. Oke, lalu kita bandingkan dengan HTTPS attack HTTPS yang kita lakukan setelah web server diberikan firewall. Di sini dengan jumlah koneksi yang sama itu 3000. Lalu di sini service available dari Apache-nya itu down di detik ke-15. Lalu dia tidak konstan seperti sebelumnya, down terus. Di sini dia up di detik ke-128, lalu down lagi, lalu up lagi di detik ke-150. Down up untuk terus. Nah, lalu sini jumlah koneksinya itu maksimal 10 karena tadi kita sudah batasi juga di firewall itu 10 sama seperti HTTP tadi. Nah, di sini pun menghasilkan jumlah pending sampai 2960 pending yang ke server ini. Seperti itu. Mungkin report dari attacker seperti itu yang dapat disimpulkan bahwa ini si attacker gagal dalam memberikan DOS attack kepada web server. Jadi kalau hasilnya dan lalu menghasilkan koneksi yang banyak seperti ini, itu berarti si attacker berhasil memberikan DOS attack ke web server. Tapi jika jumlah koneksinya sedikit dan pendingnya sangat tinggi, juga service-nya itu tidak konstan down, jadi up down, itu berarti si attacker gagal untuk mengedos web server tersebut. Mungkin sekian yang dapat dipresentasikan dari kami. Untuk kesimpulannya adalah HTTP dan HTTPS itu bisa diserang dengan DOS attack menggunakan tools low risk. Sudah dipakaikan sertifikat yang sehingga membuat web itu menjadi secure, ternyata masih bisa diserang juga menggunakan slow risk. Di sini kita menggunakan defense untuk mencegah slow risk itu menggunakan firewall itu IP tables, yang dimana memiliki sebuah kelemahan, yaitu hanya ngeblok melalui IP address si attacker atau IP address yang mencurigakan karena terlalu banyak mengakses web server tersebut. Maka itu menjadi sebuah kelemahan karena si attacker bisa mengakalinya dengan mengganti-ganti IP address yang akan membuat admin bekerja untuk memonitorinya semakin tinggi mendapatkan IP attacker. Tapi dengan iTables sudah bisa dipastikan bahwa web server bisa aman dari serangan DOS attack yang tingkat keamanannya memang tidak terlalu tinggi, tetapi dirasakan itu sudah cukup untuk mengamankan
web server itu dari serangan DOS attack. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,